Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Hukiya an ba'di salaf annahu ata ukhtan lahu matat fasakata kisun minhu fihi malun fi qabrih falam yash'ur bihi ahad hatta ansarafa an qabriha thumma dhakarahu faraja ila qabriha fanabashahu ba'da man sarafa an-nas fawajada al-qabr yash'ulu 'alayha naran faradda at-turab 'alayha faraja ila ummihi bakiyan hazinan faqala ya ummah akhbirini an ukhti wama kanat ta'malu qalat wama su'aluka anha qala ya ummi ra'aitu qabraha yashta'ilu 'alayha nara qala fabakat wa qalat ya waladi kanat ukhtuka tatahawanu bis-salah wa tu'akhiruha an waqtiha fahadha halu man yu'akhiru as-salah an waqtiha فكيف حال من لا يصلي فنسأل الله تعالى أن يعيننا على المحافظة عليها في أوقاتها إنه جواد كريم إلى آخر ما قال رضي الله عنه وارضاه. Dihikayatkan dari sebagian dari para salaf, sesungguhnya diceritakan ada seorang perempuan meninggal dunia kemudian dikubur. Ketika dikubur, di antara yang mengubur ada di antara mereka saudara laki-lakinya. Dia ketika mengubur masuk ke dalam kuburannya jatuh beberapa harta ke dalam kuburan. Kemudian dia tidak merasa. Ketika jatuh itu hartanya di dalam kuburan dia tidak merasa sampai akhirnya dia pulang. Keluar daripada itu kuburan sampai pulang, ketika di tengah jalan dia ingat, loh hartaku mana? Ketika diperiksa baru dia ingat, oh iya hartaku kan jatuh tadi, saya tidak teringat jatuh ke dalam kuburan, padahal kuburannya sudah ditutup. Akhirnya itu saudara lakinya itu kembali ke kuburan, digali, karena memang boleh. Ketika ada harta yang masuk di dalam kuburan, maka boleh untuk digali. Di situ ada beberapa masalah memang dalam fikih, boleh kuburan itu digali dalam beberapa hal, diantaranya ketika ada harta yang jatuh di dalam kuburan. Boleh digali kembali untuk mengambil itu harta, kemudian ditutup kembali. Di antaranya juga ketika mayit tidak dikubur menghadap kiblat, maka boleh digali lagi dihadapkan kiblat. Di antaranya ketika belum dimandikan, maka digali lagi untuk dimandikan dan seterusnya. Di situ ada pembahasan boleh menggali kuburan. Walhasil di situ digali itu kuburan. Anehnya belum sampai kepada hartanya, ternyata di situ keluar api. Keluar api yang sangat dahsyat. Kemudian ketika saudaranya melihat seperti itu, kaget ini saudaranya ditutup kembali. Ditutup kembali, dia kaget. Sambil nangis pulang ke rumahnya, sedih dia, sambil bertanya kepada ibunya, ya ummah, wahai ibuku, kabari aku, apa yang diperbuat oleh saudara perempuanku? Apa yang selalu dia perbuat? Ibunya bingung, kenapa wahai anakku? Enggak, tadi aku jatuh hartaku di dalam kuburan, kemudian ketika aku mau ambil itu kembali hartanya, ternyata aku dapatkan di dalamnya api, padahal baru sesaat kita kubur itu saudaraku. Akhirnya ibunya mikir, ya waladi, wahai anakku, tahukah kamu ukhtuka, saudara perempuan kamu itu tatahawanu bis-shalah. Dia itu adalah perempuan yang selalu mengundur-ngundur sholat. Dia meremehkan sholat. Ketika waktu sholat sudah masuk, dia masih tenang-tenangan sampai akhirnya dia mengeluarkan salat daripada waktunya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengadab saudara kamu dengan keluar api daripada kuburannya. Ini kalau kata ini nasihat ini dikatakan fahadha halu man yu'akhirus shalah an waqtiha. Ini keadaan orang yang mengakhirkan salat daripada waktunya. Bagaimana orang yang tidak salat? Bagaimana orang yang meninggalkan sholat? Apa yang akan didapatkan di dalam kuburannya? Karena itu sholat adalah
hal yang paling terpenting daripada setiap muslim. Dikatakan kehidupan akan makmur di dunia ataupun kehidupan akhirat akan jadi mudah jika orang tersebut selalu menjaga salat 5 waktunya. Dikatakan dalam Al-Quran, innas salata aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang akan jadi baik, orang akan jadi taat kepada Allah jika dia selalu menjaga salat waktunya. Dia tidak akan menjadi orang yang mencuri, dia tidak akan menjadi orang yang berzina, dia tidak akan melawan daripada aturan Allah kalau memang dia selalu menjaga salat 5 waktunya. Kemudian dikatakan di akhirat nanti ketika semua orang kebingungan daripada segala amal perbuatannya, tapi orang yang selalu menjaga salat 5 waktunya, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama dikatakan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat itu adalah salat. Ketika didapatkan salat itu baik, maka dianggap seluruh amalnya adalah baik. Tapi sebaliknya, ketika di dalamnya ternyata salatnya tidak karuan, berantakan, kadang salat, kadang tidak salat, kadang salatnya tidak tertib, kadang salatnya tidak sesuai dengan syariat, maka orang tersebut akan dihisab seluruh amal perbuatannya. Karena itu dikatakan miftahul jannah as-salah. Kunci daripada surga adalah salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menjaga salat 5 waktu kita dengan sebenar-benarnya, dengan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.